Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti tadi pujian yang sudah kita angkat dan juga doa yang sudah kita naikkan bahwa Tuhan ada di depan, belakang, kanan, kiri Bapak Ibu. Artinya apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan tahu saat ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita dari kitab Hosea. Hari ini kita akan membaca kitab Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 22. Silakan Bapak Ibu boleh membukanya. Saya sendiri juga sudah mempersiapkannya, cuma mungkin agak kecil di sini ya. Bapak Ibu bisa menyimak dan memperhatikan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutku, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo-ruhama, dan aku akan berkata kepada Lo-ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menyaksikan ini. As a father comes home late at night, a little girl curls up in his warm embrace, complaining about the burden of schoolwork that makes her feel hopeless. Oke, paham? Mukanya masih ada yang ngerti gak ngerti. Coba sekali lagi diputar. As a father comes home late at night, a little girl curls up in his warm embrace, complaining about the burden of schoolwork that makes her feel hopeless. Ya, ratapan seorang anak.
Ratapan seorang anak yang merasa sangat lelah dan stres karena disuruh belajar menulis. Bapak Ibu, sang anak saat melihat papanya pulang, ia berlari ke pelukan papanya lalu mengadu kalau dia sangat lelah dan merasa sangat berat disuruh menulis. Anak ini sedang mengalami badai kehidupan. Apa itu? Belajar nulis. Bapak Ibu, ia lelah, ia tidak suka, ia tidak mau. Dan di pelukan papanya itu ia menangis dan mencurahkan kesusahan hatinya karena disuruh menulis. Di pelukan papanya ia merasa aman, merasa ada harapan, pasti diselamatkan. Artinya apa? Dibebaskan. Nggak usah nulis lagi wes, gak apa-apa gitu ya. Mamanya guyu cekikian gitu ya sambil memvideonya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang seharusnya terjadi pada manusia normal. Ia akan berlari dan mencari seorang pribadi yang bisa menjadi tempat berlindung dan bergantung saat ia tertekan dan susah. Betul ya? Manusia yang normal ketika dia merasa lelah, capek, tertekan, susah, dia akan mencari pribadi yang bisa menjadi tempat dia bergantung dan berharap. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kitab Hosea ini ditulis oleh Nabi Hosea pada masa pemerintahan empat raja selatan Bapak itu, yaitu Raja Yehuda keturunan dari Daud. Di antaranya adalah Raja Usia atau Asaria, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Lalu bersamaan dengan itu juga dipimpin oleh pemerintahan dari kerajaan utara, yaitu kerajaan 10 suku Israel, oleh Raja Yerobeam bin Yoas. Bapak Ibu, 2 kali pembahasan tentang kitab Hosea, latar belakang ini tidak disebutkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami kenapa saya sebutkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika minggu lalu kita membahas Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 12, itu sebenarnya merupakan penghukuman yang Tuhan nubuatkan, Tuhan nyatakan melalui hambanya Hosea kepada bangsa Israel, baik utara maupun selatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyebabnya apa? Dari 4 raja keturunan Daud ada 1 raja yang sangat jahat dan sangat mendukakan hati Tuhan. Sedangkan kalau raja utara dari 10 suku Israel ini, itu tidak usah diomong. Rata-rata mereka adalah raja yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perzinahan rohani, yaitu penyembahan berhala, itu terjadi secara membabi buta Bapak Ibu. Umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, Tuhan tidak menjadi yang utama lagi dalam hidup mereka. Apalagi kalau Bapak Ibu baca 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 20, ini adalah keturunannya Daud. Raja Ahaz itu melakukan kekejian yang sangat amat mendukakan hati Tuhan demi berhala, demi dewa-dewi kafir, di mana mereka merasa dari dewa-dewa itulah mereka diberkati dengan kesejahteraan. Raja Ahaz itu membakar anaknya sendiri sebagai korban buat berhala. Wah. Menyaksikan kenyataan ini Bapak Ibu, hati Tuhan sakit. Lewat Hosea, Tuhan memakai kepedihan hatinya melalui relasi suami istri, suami yang dikhianati oleh istrinya dengan berselingkuh dengan pria-pria lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hosea 1 ayat 12 itu memang nubuatan.
Tetapi di dalam kitab 2 Raja-Raja itu terjadi apa hukuman Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. 2 Raja-Raja 17 ayat 20, 23 dan 25. Dan ini menjadi sebuah badai dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel. Yaitu apa? Disiplin Tuhan. Hukuman mungkin waktu itu memang ada yang membinasakan, membunuh. Tetapi Bapak Ibu, ini juga termasuk cara Tuhan mendidik umatnya. Bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan menolak Israel. Tuhan menyerahkan umatnya kepada para perampok. Bangsa Israel diangkut ke Asyur. Mereka sebagian dibunuh oleh singa-singa. Bahkan pada zaman Usia dan Yerobeam itu terjadi gempa bumi yang mengerikan. Itu dicatat oleh beberapa kitab. Kemudian juga ada tulah belalang. Kadang ada orang yang gini ya, alah ini kan cuma nubuatan, hukuman mana belum terjadi gitu ya, nantang kan ya. Tetapi kitab suci, Alkitab kita sudah memaparkan dengan lengkap. Tuhan tidak main-main, Tuhan menyatakan hukumannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan cara Tuhan mendidik umatnya, Bapak Ibu bisa meresapi, merenungkan dan menghayati. Apa tidak? Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa segala penderitaan yang Tuhan izinkan itu sebenarnya selalu punya maksud. Dan seorang hamba Tuhan, C.S. Lewis itu bisa mengkalimatkan dengan baik. Penderitaan itu memaksa manusia untuk memperhatikan Allah dan kembali mengingat akan Allah. Allah berbisik dalam kesenangan manusia. Ia berbicara dalam kesadaran manusia. Tetapi ia berteriak dalam penderitaan kita. Karena penderitaan itu adalah megafon Allah untuk menyadarkan dunia. Bapak Ibu perhatikan berbagai bencana alam yang terjadi. Perhatikan COVID itu sendiri yang 3 tahun lalu kita alami. Bisa enggak Bapak Ibu merenungkan? Kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Pasti ada yang salah dengan kita. Dan ya memang. Karena kita terlalu meremehkan ya. Walah keadaan kita baik-baik saja kok, aku masih bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini selain secara keras gitu ya, saya menyampaikan bagian ini, tetapi sebenarnya ada harapan di dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Selalu ada pengharapan, dan itu yang menjadi cara orang tua ketika didik anak. Bapak Ibu, saya meyakini gini ya, cara mendidik anak itu nggak bisa kita terlalu keras menarik anak, betul ya? Nggak bisa. Kita mendidik anak itu ada waktunya kita tarik mereka, tapi ada waktunya kita ngulur. Ya. Hosea 2 ayat 1 sampai 12 itu adalah cara Tuhan mendidik umatnya dengan cara tarikan. Hukum ya harus terjadi, disiplin harus terjadi. Karena omongan orang tua, kalau kita cuma ngomong tok, jangan harap anak itu mau dengar. Betul ya? Kalau memang anak keterlaluan, Tuhan izinkan rotan, Tuhan izinkan pukulan, tapi bukan untuk mengambil nyawa mereka. Tetapi setelah itu Tuhan mendidik kita dengan cara lembut. Cara apa itu? Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama menyelami cara Tuhan mendidik kita dengan kelembutan Bapak Ibu. Yang saya harapkan bisa kita teladani pada waktu kita juga mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa harapan di tengah badai itu? Apa harapan di tengah badai itu? Harapannya adalah ini Bapak Ibu. Ada kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel terlalu keras kepala. Keras kepala banget. Tetapi Bapak Ibu, kekeras kepalaan mereka tidak akan pernah bisa menggoyahkan kasih setia Tuhan kepada mereka. Dan saya yakin ini juga sama ya. Ketika kita menyaksikan anak-anak kita kurang ajar, berontak, melawan, gak nurut. Kasih sayangnya Bapak Ibu gimana? Hilang? Berkurang? Enggak ya? Tetap sayang anak, betul gak? Hai para papa, walaupun engkau marah sama anak, engkau hukum tuh anak, apakah kasih sayangmu hilang sama mereka? Wes papa gak mau biayai kamu sekolah, bayaran dewek. Gitu? Gak mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah mundur. Tuhan dengan caranya ingin merebut kita kembali dari para berhala. Sebagaimana Hosea ingin merebut kembali istrinya dari para berhala. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, dia mengatakan demikian ya. Saya bersyukur saya mendapatkan ini dari Pak William ya. Tidak ada yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan berhenti mencintai Anda. Anda bisa mencoba, tetapi Anda tidak bisa melakukannya. Karena cintanya Tuhan kepada Anda berdasarkan pada karakternya dan bukan pada apapun yang Anda lakukan atau katakan atau rasakan. Amin. Tuhan sayang kepada kita. Bukan karena kita do something good. Kalau kita manusia berdosa ini masih bisa pilih kasih. Anak yang suka nyenengno hati kita, kita sayang dengan lebih banyak porsinya. Tapi kalau anak yang buat kita ngamuk terus, ngomel terus, tukaran sama suami gara-gara DE, wah, kasihnya kita akan porsinya lebih sedikit. Ini manusia Bapak Ibu. Tapi jangan sampai terjadi ya, karena Lexio Divina beberapa hari ini sudah mengajar kita. Kasihnya Ishak dan Ribka itu menyebabkan perpecahan keluarga. Jangan-jangan itu teladan yang tidak baik. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan ya 3 bukti kasih setia Tuhan kepada umatnya. Ketika ada hukuman yang merupakan didikan Tuhan secara keras. Tetapi sekarang kita akan mendapati ada cara didikan Tuhan yang secara lembut karena berdasarkan kasih setianya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan menyediakan cara Tuhan, yaitu dengan apa? Menghampiri umatnya. Bapak Ibu ketika saya baca bagian ini, saya tidak tahu sudah berapa kali saya baca Bapak Ibu. Saya selalu terharu, sungguh saya terharu Bapak Ibu. Perhatikan ya, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata allure, meyakinkan, menegaskan, merayu. Sampai sebegitunya Bapak Ibu. Dan membawa dia ke padang gurun. Padang gurun itu harusnya tempat yang kering, tempat yang gak enak. Tetapi justru di sanalah Tuhan berkomunikasi, berbicara, dan berharap umatnya di dalam keadaan itu mampu mendengar Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara menenangkan hatinya. Dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata ini Bapak Ibu, speak tenderly, gentle. Wah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita kalau marah sama anak, postur kita, gestur kita kan begini ya. Kurang ajar, betul ya? Tapi ketika Bapak Ibu kalau mau berbicara kepada anak,
Apalagi kalau anak itu sangat membanggakan dan menyenangkan. Bapak Ibu akan begini sama anak umur 2, 3 tahun, 4 tahun lah ya. Pinter ya kamu ya, bagus ya gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu akan apa? Bapak Ibu akan berlutut, berusaha untuk memposisikan ketinggian kita sama dengan ketinggian anak. Sehingga anak bisa face to face dengan kita dan merasakan, kamu pintar ya, mama bangga sama kamu. Coba perhatikan, itu pada waktu orang tua ingin memuji anak. Dua, waktu orang tua ingin menasihati anak. Makanya jadi anak itu yang pinter, hati-hati kalau jalan. Gitu? Atau Bapak Ibu akan memiliki postur sekali lagi merendahkan diri kita, ketinggian kepala, wajah kita dengan sang anak sama lalu bilang, lain kali hati-hati ya. Anak bisa lihat mata kita bisa melihat matanya si anak. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Betapa pentingnya ya. Seorang guru sekolah minggu, saya pernah mendengar, bahkan saya sendiri juga melakukannya Bapak Ibu. Kalau saya, waktu dulu saya pegang sekolah minggu juga, ingin mengajak guru-guru sekolah minggu terlibat mengajar, saya akan melihat cara orang itu memperlakukan anak. Kalau orang itu bisa nunduk, bahkan berlutut supaya bisa sejajar dengan anak, dia guru yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan ketika umatnya dididik, ditarik, dikerasin, tetap kok gak mau insaf gitu ya, gak mau sadar, gak mau bertobat. Tuhan itu dengan caranya, Tuhan yang disakiti, Tuhan yang dikhianati, Tuhan juga yang mikir ya apa anakku ini bisa balik. Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan kita Bapak Ibu. Tuhan menghampiri kita. Bukankah itu juga yang dilakukan olehnya? Ketika ada satu masa 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Dibiarkan. Kamu mau ngapain? Sakarepmu. Mau ke gereja? Terserah. Gak ke gereja? Terserah. Kamu mau ngomong kotor, sakarepmu. Kamu mau curi, sakarepmu. Kamu mau menyembah berhala, sakarepmu. Tuhan izinkan semua itu, gak ngomong aku. Tetapi kenyataan itu dengan berbagai sebab dan akibatnya, manusia tetap tidak mencari Tuhan. Saya pada satu titik, Bapak Ibu, Tuhan di dalam caranya gitu ya mengkomunikasikan kalau kayak gini binasa. Binasa. Nah, kalau manusia pada akhirnya binasa, gaya opo aku nyiptakno manusia. Kalau pada akhirnya kita ini melahirkan anak hanya untuk mati ditabrak mobil atau masuk penjara. Buat apa kita punya anak? Tentu tidak seperti itu kan Bapak Ibu. Kita akan dengan berbagai cara kita akan berusaha untuk merebut anak kita supaya kembali ke jalan yang benar. Itu Bapak Ibu cara Tuhan. Dia menghampiri umatnya, berbicara kepada umatnya. Dan di satu titik, Dia Sang Tuhan, Sang Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar itu turun ke dalam dunia. Dia menghampiri umatnya, berbicara dengan umatnya, mengajar umatnya, menyatakan berbagai mukjizat. Kenapa mukjizat itu terjadi? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang kita tuh begitu bangga ya ketika kita mengalami mukjizat Tuhan gitu ya. Wih, puji Tuhan, kemarin tuh ya aku sakit. Puji Tuhan, aku sekarang sudah sembuh. Nah itu mukjizatnya semua orang alami gitu ya. Waduh, kamu mukjizatmu kurang wow gitu ya, kurang wow ya. Kamu tahu enggak? Kemarin itu ya, aku tuh naik mobil. 10 senti lagi aku bakal mati ditabrak truk gitu ya. Wow, Tuhan tuh baik. Wow, Tuhan tuh baik. Aku tahu. Wah, karena itu aku sadar. Aku mau
kembali ke gereja beribadah gitu ya. Wah ya, ada beberapa orang yang harus mengalami kayak gitu-gitu baru balik. Bapak Ibu sadar enggak? Ketika seseorang ngomong gitu ya, saya mikir-mikir, iya benar juga ya. Orang tuh bilang begini Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu di dalam perjanjian baru, terutama di dalam kitab Injil itu, Tuhan menyatakan berbagai mukjizat kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi terlalu keras kepala. Mereka menganggap sebagai orang yang saleh, mereka menganggap diri mereka saleh, Tuhan mereka yang paling benar, tapi pada akhirnya mereka jatuh pada formalitas, rutinitas, ritual. Bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan izinkan mukjizat itu untuk kembali membawa mereka bahwa Tuhan itu ya dan amin, hidup, ada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan Amerika ditimpa oleh bencana yang cukup memprihatinkan, yaitu kebakaran yang menghanguskan ribuan rumah. Salah satunya yaitu rumah dari seorang aktor. Terus kemudian apa? Selain aktor dia juga buat film, ya kan, yang bernama Mel Gibson. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Mel Gibson diwawancarai, karena salah satu rumahnya juga terbakar Bapak Ibu. Ya, rumahnya terbakar, bahkan dia mengatakan ya dalam sebuah artikel, semua benda-benda penghargaan dia sebagai seorang aktor, semua kenangan-kenangan dia tuh disimpan di dalam rumah itu. Habis barang-barangnya Bapak Ibu. Tetapi di dalam kepahitan yang menyaksikan bahwa hartanya, semua barang berharganya habis. Dia membuat sebuah pernyataan seperti ini ya, kehilangan sebagai refleksi. Dia ngomong ya, pentingnya untuk melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Bahkan dia juga ngomong ya, dia berjuang untuk memilih melihat ke atas kepada Tuhan yang berdaulat. Bahkan dalam kalimat yang terakhir dia ngomong, tragedi ini adalah panggilan untuk kembali kepada nilai-nilai spiritual dan menegaskan bahwa harapan sejati hanya ada pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyaksikan keadaan dunia saat ini, bahkan beberapa kali Pak William juga mengingatkan ya bahwa betapa LGBT itu tidak terbendung. Ya. Bahkan kemarin hari Sabtu juga ya, hari Sabtu apa hari Jumat kami berbincang-bincang dengan Pak William juga. Dengan terpilihnya Presiden Amerika yang baru, tidak lagi mengizinkan. Amerika hanya mengakui 2 gender. Wow. Ya puji Tuhan. Ya. Walaupun ya tetap pro kontra tak bisa dihindari. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melihat gitu ya. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin tidak baik. Bisa enggak Bapak Ibu merenungkan, memahami, kalau itu adalah cara Tuhan ingin membuat kita kembali berbalik kepadanya. Ulangan 8. Saya akan membacakan Bapak Ibu, karena ini beberapa sudah saya singkat ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Bahkan dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Berharap supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang pertama? Cara Tuhan mendidik kita dengan kasih setianya, cara Tuhan menghampiri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kalimat, jangan tunggu dipukul baru nurut.
Yang kedua, cara Tuhan mendidik umatnya berdasarkan kasih setianya adalah Tuhan memulihkan kehormatan, kesejahteraan umatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 12, itu kan semua berkat-berkat diambil sama Tuhan. Ya, mau gandum, anggur, apapun itu Tuhan ambil semuanya. Kamu merasa ini dari dewa-dewimu toh? Oke, ambil kabeh. Kamu lupa siapa yang ngasih. Berkat itu dari Tuhan asalnya, tapi kamu justru nganggap itu dari dewa-dewimu. Ambil kabeh. Tapi tetap enggak insaf gitu ya, enggak insaf. Oke, sekarang Tuhan pakai cara yang sebaliknya. Tuhan kembalikan semuanya. Tapi dengan syarat, kalau engkau berbalik kepadaku. Oleh sebab itu dikatakan ya, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya yang menjadi tanda kehormatan dan kesejahteraan dari sana. Dan membuat lembah Akor, yaitu lembah kesusahan, menjadi pintu pengharapan. Ketika engkau mau berbalik kepadaku, dukamu akan aku ganti menjadi suka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita lari kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehormatan dan kesejahteraan kita. Sebagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika anak itu kurang ajar, orang tua belum mati minta warisan. Semuanya habis dipakai untuk foya-foya. Dia susah, dia menderita. Dalam penderitaan itu dia ingat kepada bapaknya. Pulang, aku mau pulang. Bapakku orang baik, bapakku orang baik. Karena dia tahu, dia kenal bapaknya orang baik. Dia pulang. Mendekati rumah, siapa yang lihat? Bapake. Siapa yang lari? Bapake. Siapa yang peluk? Bapake. Siapa yang nangis? Bapake. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bisa rasakan enggak cara Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya selalu memegang sebuah keyakinan bahwa di dalam kekristenan tidak ada pernah kata terlambat. Tidak mengenal kata terlambat Bapak Ibu. Sungguh. Karena Tuhan, apapun dosamu, apapun kesalahannya, hatinya Tuhan, tangannya Tuhan ini loh, selalu terbuka lebar-lebar untuk peluk kamu. Kalau kamu mau akui, sadari, dan berbalik kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang yang bernama Harold Halbert, dia ngomong, children really need love, especially when they do not deserve it. Anak-anak siapapun sangat membutuhkan cinta, terutama pada saat dia tidak layak mendapatkannya. Bukankah inilah yang Tuhan lakukan kepada kita, kepadamu? Kamu pantas dicintai? Kamu pantas diperlakukan dengan hormat? Kamu pantas diapresiasi? Halo? Kalau Tuhan sebagai hakim datang kedua kalinya, Dia akan mengadili engkau dan aku. Lalu kau akan berkata, Tuhan, aku ini tiap minggu ibadah loh. Aku pelayanan tanpa dibayar. Aku kasih persembahan. Pada saat itu Bapak Ibu, engkau tidak akan punya keberanian itu untuk membanggakan diri kita. Kenapa? Karena hanya orang yang berkenan kepadanya. Dan tentunya orang yang tidak berkata aku dan aku. Tapi dia
yang akan berjumpa dengannya. Amin. Bukan fokusnya ke aku, tapi dia. Aku akan melayani demi dia. Aku akan ibadah demi dia. Aku akan dengarkan firman Tuhan demi dia. Bukan main handphone pada waktu ibadah. Bukan waktu lihat berita waktu ibadah. Tapi pada waktu ibadah aku tahu dia yang melihat aku. Bagaimana hatiku, bagaimana gesturku. Karena dalam ibadah ini, dia yang disenangkan. Dia yang dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapannya adalah ketika Tuhan mendidik kita dengan kasih setianya, Dia ingin kita berbalik kepadanya, berlari kepadanya ketika kita letih, lesu, sakit, susah. Cari dia, kejar dia. Dengan keyakinan iman kita bahwa dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan bukti kasih setia Tuhan yang ketiga, Tuhan bersedia meneguhkan status umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa baca berkali-kali, lalu kata engkau itu ganti dengan namamu. Aku akan menjadikan Jing-Jing istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan Jing-Jing istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan Jing-Jing istriku dalam kesetiaan, sehingga Jing-Jing akan mengenal Tuhan. Bapak Ibu, ganti kata engkau itu dengan namamu. Bapak Ibu akan melihat betapa Tuhan itu menghargai kita. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan karena Tuhan meneguhkan status kita yang tadinya hamba, orang berdosa, budak, kita diangkat jadi anaknya. Kita diangkat jadi sahabatnya. Bahkan di dalam bagian kitab Hosea ini, Tuhan menjadikan kita pribadi yang bersandingan dengannya. Betul ya? Suami istri kan enggak mungkin istri di belakang, suami di depan, enggak. Tapi bersandingan. Tuhan kasih privilege ini Bapak Ibu yang tidak bisa dikasih oleh dunia. Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Artinya apa? Yang tadinya 3 anak ini, ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Yisrael ini ya anaknya Hosea, tapi Lo Ruhama dan Lo Ami ini adalah anak hasil selingkuhan Bapak Ibu dari pria lain. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi apapun itu, ketika Gomer mau berbalik kepada Tuhan beserta dengan keturunannya, Tuhan menerima mereka dan meneguhkan status mereka, identitas mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hanya di dalam kekristenan kita menyebut Tuhan itu sebagai Bapa yang punya relasi dekat dan intim dengan kita. Bapak yang dikasih Tuhan, saya ingin menyaksikan sebuah kisah. Ada 1-2 kali ya saya sampaikan, tapi saya tidak bisa menemukan kisah yang lain lagi Bapak Ibu. Yaitu kisah tentang seorang yang bernama Aven Hardianto. Dia adalah pencipta lagu Janjimu Seperti Fajar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Aven beserta dengan istrinya, itu waktu pacaran itu ditentang oleh orang tua. Ya, sebagai seorang yang rambutnya gondrong, kemudian ada tato gitu ya, orang tua agak serem gitu ya, dan kurang percaya menyerahkan anak perempuannya kepada Aven. Sikap-sikap orang tua itu ternyata membekas di hati Aven gitu ya. Si
perempuan tetap menikah dengan Aven akhirnya, lalu kemudian punya anak pertama, dan pada waktu mengandung anak kedua muncul perasaan enek itu bosen, benci, jijik gitu ya dari Aven kepada istrinya. Sampai akhirnya Aven itu bawa tuh perempuan lain tidur di ranjangnya dengan istrinya. Lalu Aven bilang sama istrinya, pulang ke rumah orang tuamu. Cerai. Istrinya bilang, aku gak mau cerai. Istrinya pulang ke rumah orang tua. Wow, orang tua kesempatan. Nyuruh apa? Cerai. Betul tak kata mama? Betul tak kata papa? Lah ya gitu ya. Wis gak apa-apa, cerai aja. Ya manusia berdosa ya kan, orang tua juga berdosa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sang istri tidak mau cerai. Tiap hari sang istri berdoa tanpa henti untuk suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak disebutkan berapa lama. Tetapi pada satu titik, Aven ini adalah seorang pemuda Kristen. Dia dulu aktif pelayanan. Dia pemain musik. Ketika dia sudah sendirian di rumah, dia bisa kayak terenyuh gitu ya, tergeletak duduk di lantai, kemudian dia bisa mulai mikir, kok aku kayak gini ya? Kok rumah tanggaku kayak gini ya? Kok aku kayak gini ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Aven di hadapan Tuhan, dia mengakui dosa dan kesalahannya. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan setelah pengakuan itu, step kedua yang Aven lakukan adalah apa? Bisa tebak enggak? Aven datang ke rumah orang tua istrinya. Diperlakukan kasar, wis pasti. Tetapi Bapak Ibu, Aven minta maaf kepada orang tua istrinya dan terutama kepada istrinya. Istrinya diminta balik pulang, balik. Diantar ke rumah orang tua waktu hamil. Waktu dijemput sudah punya anak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai suatu saat ketika mereka sudah harmonis Bapak Ibu, Aven menemukan sebuah diary. Diary itu adalah tulisan dari istrinya. Di masa-masa gelap kelam, pada saat Aven meninggalkan mereka, istrinya menulis, suamiku Aven pasti dikembalikan Tuhan padaku. Keadaan ini adalah baik bagiku karena pasti ada anugerah besar bagiku. Suamiku Aven adalah suami yang takut akan Tuhan. Suamiku Aven adalah suami yang mengasihiku. Semua ini mendatangkan kebaikan bagiku karena Tuhan pembelaku ada di pihakku. Tidak pernah ada kata terlambat. Karena kasih setia Tuhan akan membuat Tuhan bersedia menghampiri kita, memulihkan kehormatan dan kesejahteraan kita, bahkan meneguhkan status kita karena pengorbanannya cukup
untuk melunaskan segala hutang dosa kita. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, 你做咩啊，爸？ 仔，一步一步嚟，你一定得嘅。 But it's even harder not to love. Pa, Ma. Papa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Orang Kristen pengikut Yesus yang sejati seharusnya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tidak ada orang yang harus lebih bahagia dari pengikut Yesus yang sejati. Mari kita berdoa. Kami manusia berdosa dan kami pun sebenarnya tidak layak. Tetapi hanya karena kasih setiamu Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk hidup, Kau mengizinkan kami untuk menikah, Kau mengizinkan kami punya anak. Pada waktu kami mendidik anak pun, kami meraba-raba bagaimana jadi orang tua yang baik. Tetapi caramu mendidik kami itulah yang menjadi panutan kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk menjadi umat-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Sebagaimana kami pun rindu ingin disenangkan oleh anak-anak kami. Kiranya kasih setiamu akan terus menjadi sebuah dorongan, kekuatan, dan sumber harapan untuk kami setia mengikut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.